Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang konsep evaluasi. Yang pertama, pengertian evaluasi. Evaluasi adalah kegiatan identifikasi untuk melihat apakah suatu program yang telah direncanakan telah tercapai atau belum, dan dapat pula untuk melihat tingkat efisiensi pelaksanaannya. Sedangkan evaluasi pendidikan merupakan suatu kegiatan penilaian yang dilakukan di dalam dunia pendidikan. Istilah evaluasi pembelajaran sering disamaartikan dengan ujian. Meskipun saling berkaitan, akan tetapi tidak mencakup keseluruhan makna yang sebenarnya. Ujian ulangan harian yang dilakukan guru di kelas atau bahkan ujian akhir sekolah sekalipun belum dapat menggambarkan esensi evaluasi pembelajaran, terutama bila dikaitkan dengan penerapan kurikulum 2013. Sebab evaluasi pembelajaran pada dasarnya bukan hanya menilai hasil belajar, tetapi juga proses-proses yang dilalui pendidik atau peserta didik dalam keseluruhan proses pembelajaran. Fungsi evaluasi pendidikan. Secara umum, evaluasi sebagai suatu tindakan atau proses setidak-tidaknya memiliki 3 macam fungsi pokok, yaitu 1. Mengukur kemajuan, 2. Menunjang penyusunan rencana, 3. Memperbaiki atau melakukan penyempurnaan kembali. Adapun secara khusus, fungsi evaluasi dalam dunia pendidikan dapat dilihat dari 3 segi, yaitu psikologi, didaktik, dan administratif. 1. Segi psikologi. Secara psikologis, kegiatan evaluasi dalam bidang pendidikan di sekolah dapat disoroti dari 2 sisi, yaitu dari sisi peserta didik dan dari sisi pendidik. Bagi peserta didik, evaluasi pendidikan secara psikologis akan memberikan pedoman atau pegangan batin kepada mereka untuk mengenal kapasitas dan status dirinya masing-masing di tengah-tengah kelompok atau kelasnya. Bagi pendidik, evaluasi pendidikan akan memberikan kepastian atau ketetapan hati kepada diri pendidik tersebut. Sudah sejauh manakah kiranya usaha yang telah dilakukannya selama ini telah membawa hasil, sehingga ia secara psikologis memiliki pedoman atau pegangan batin yang pasti guna menentukan langkah-langkah apa saja yang dipegang perlu dilakukan selanjutnya. 2. Segi didaktik. Bagi peserta didik secara didaktik, evaluasi pendidikan akan dapat memberikan dorongan kepada mereka untuk dapat memperbaiki, meningkatkan, dan mempertahankan prestasinya. Evaluasi hasil belajar itu misalnya akan menghasilkan untuk masing-masing siswa. Bagi pendidik secara didaktik, evaluasi pendidikan itu setidaknya memiliki 5 macam fungsi, yaitu pertama, memberikan landasan untuk menilai hasil usaha atau prestasi yang telah dicapai oleh peserta didiknya. Yang kedua, memberikan informasi yang sangat berguna untuk mengetahui posisi masing-masing peserta didik di tengah-tengah kelompoknya. Ketiga, memberikan bahan yang penting untuk memilih dan kemudian menetapkan status peserta didik. Selanjutnya, memberikan pedoman untuk mencari dan menentukan jalan keluar. Dan yang terakhir, memberikan petunjuk tentang sudah sejauh manakah program pengajaran yang telah ditentukan telah dapat dicapai. Selanjutnya, segi administratif. Adapun secara administratif, evaluasi pendidikan setidaknya memiliki 3 macam fungsi, yaitu yang pertama memberikan laporan, yang kedua memberikan bahan-bahan keterangan atau data, dan yang ketiga memberikan gambaran. Dan setidaknya ada 2 kemungkinan hasil yang diperoleh dari kegiatan evaluasi itu. Di antaranya, yang pertama, hasil evaluasi itu ternyata menggembirakan sehingga dapat memberikan rasa lega
bagi evaluator, sebab tujuan yang ditentukan dapat dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Kedua, hasil evaluasi itu ternyata tidak menggembirakan atau bahkan mengkhawatirkan, dengan alasan bahwa berdasar hasil evaluasi ternyata dijumpai adanya penyimpangan-penyimpangan, hambatan atau kendala, sehingga mengharuskan evaluator untuk bersikap waspada. Selanjutnya B. Tujuan evaluasi pendidikan. Secara umum, tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem pembelajaran secara luas. Sistem pembelajaran dimaksud meliputi tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan, maupun sistem penilaian itu sendiri. Pendapat yang lain mengatakan tujuan evaluasi dalam bidang pendidikan secara umum terbagi menjadi dua. Yang pertama, untuk memperoleh data pembuktian yang akan menjadi petunjuk sampai di mana tingkat kemampuan dan tingkat keberhasilan peserta didik dalam pencapaian tujuan-tujuan kurikuler. Yang kedua, untuk mengukur dan menilai sampai di manakah efektivitas mengajar dan metode-metode mengajar yang telah diterapkan. Adapun yang menjadi tujuan khusus dari kegiatan evaluasi dalam bidang pendidikan adalah yang pertama, untuk meningkatkan kegiatan peserta didik dalam menempuh program pendidikan. Yang kedua, untuk mencari dan menemukan faktor-faktor penyebab keberhasilan dan ketidakberhasilan peserta didik dalam mengikuti program pendidikan. Adapun pendapat lain tentang tujuan khusus dari kegiatan evaluasi dalam bidang pendidikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, peserta didik. Yang kedua, guru. Dan yang ketiga, sekolah. Jadi, kesimpulannya, secara umum, tujuan evaluasi pembelajaran adalah untuk mengetahui keefektifan dan efisiensi sistem pembelajaran secara luas. Sistem pembelajaran dimaksud meliputi tujuan, materi, metode, media, sumber belajar, lingkungan, maupun sistem penilaian itu sendiri. Evaluasi pembelajaran juga ditujukan untuk menilai efektivitas strategi pembelajaran, menilai dan meningkatkan efektivitas program kurikulum, menilai dan meningkatkan efektivitas pembelajaran, membantu belajar peserta didik, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan peserta didik, serta untuk menyediakan data yang membantu dalam membuat keputusan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.